Si paling perdana. Efektif mulai hari ini, masyarakat telah dilarang untuk menjual rokok eceran per batang. Hal itu tertuang dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024 yang telah ditekan oleh Presiden Joko Widodo hari ini. Selain itu, penjual dilarang menempatkan rokok dan produk tembakau lainnya pada tempat yang sering dilalui warga. Pedagang juga turut dilarang menjual rokok dengan radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Informasi selengkapnya akan hadir dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia, Andika Sirhansyah kembali menghantarkan berita yang faktual dan terkini dalam DNP Evening News edisi Selasa 30 Juli 2024. Fokus sama kami malam ini, Edi Rahmayadi mengklaim mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju di Pilgub Sumut 2024. Pemerintah secara resmi telah menerbitkan aturan pelaksana untuk Undang-Undang Kesehatan. Serta Presiden Joko Widodo yang resmi melarang produsen susu formula beri diskon ke para pembeli. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengklaim telah mendapatkan surat rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk diusung menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Dalam pernyataannya di rumah pemenangannya di Medan pada Selasa 30 Juli, ia mengatakan meskipun sudah ada rekomendasi dari PDIP, ia juga menyebut bahwa hal tersebut bukan suatu ketentuan untuk persyaratan pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Setelah mendapatkan rekomendasi, mantan Pangkostrat itu juga mengaku ditugaskan PDIP agar mencari sosok bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara yang akan mendampinginya. Namun begitu, Edi ingin bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara yang mendampinginya harus memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya memiliki paras yang menarik. Diketahui di halaman rumah pemenangan Edi Rahmayadi di Medan telah dipasang bendera PDI Perjuangan pada Senin 29 Juli lalu. Sekretaris tim pemenangan Edi Rahmayadi Mukhrid Nasution mengaku pengibaran bendera itu telah mendapatkan izin dari PDIP. Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Aswan Jaya berterima kasih atas pengibaran bendera tersebut. Namun terkait dukungan terhadap Edi di Pilkada Sumatera Utara, ia masih menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan. Kepribadian Igun Indah Hayati usia 55 tahun dan Elia Immanuel Putra usia 24 tahun, ibu dan anak yang ditemukan tinggal kerangka dan tengkorak, diungkap oleh teman dan tetangga mereka. Sebelumnya, kerangka keduanya ditemukan terbaring di atas kasur di dalam sebuah rumah di perumahan Tani Mulia, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Senin 29 Juli lalu. Ibu dan anak itu diduga tewas di kamar tidur sejak 5 tahun silam. Selama itu, baik keluarga, tetangga, teman, maupun kerabat terputus komunikasi. Semasa hidupnya, Indah dikenal sebagai ibu dengan kepribadian yang cenderung tertutup. Kepribadian itu diungkap teman dekatnya yang juga tinggal tidak jauh dari rumah tersebut. Entin berusia 43 tahun, teman dekat Indah mengatakan komunikasi terakhir dengan ibu satu orang anak tersebut terhitung 5 tahun lalu. Saat itu Indah mengutarakan niatnya untuk pindah tempat tinggal dalam waktu dekat. Sejak saat itu rumah Indah terpantau sepi. Di tembok depan rumahnya bahkan terpasang papan dijual cepat, menandakan rumah yang dihuni itu hendak untuk dijual. Indah maupun anaknya tidak lagi terlihat beraktivitas di rumah itu. Setiap harinya rumah tersebut memang selalu sepi, seakan tidak berpenghuni. Kepribadian Indah yang tertutup itu juga diperkuat dengan kesaksian Ai Suryati usia 54 tahun, tetangganya yang beberapa kali memperhatikan aktivitas Indah semasa hidupnya. Ai pun tidak menaruh curiga sama sekali. Ia juga menganggap Indah dan anaknya sudah pindah rumah dan melepas rumahnya untuk dijual.
Bahkan beberapa kali Indah sudah sempat mengurus administrasi untuk persiapan pindah rumah. Kepribadian tertutup itu membuat tetangga yang berada di kompleks perumahan tersebut tidak berani menyapa lebih dulu ataupun mencari tahu lebih jauh kemana Indah hendak pindah. Yang mereka tahu hanya menduga bahwa Indah dan keluarganya sudah mengosongkan rumah tersebut dan menetap di tempat lain. Sejumlah kendaraan yang melintasi jalur Medan Brastagi terjebak macet total karena terjadinya longsor dan pohon tumbang di Jalan Jamin Ginting kilometer 38 Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Unit Lantas Polsek Pancur Batu, Ibtu Rizal, mengatakan pohon tumbang itu terjadi pada Selasa 30 Juli sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kondisi pada saat itu hujan deras. Yang menyampaikan sejauh ini petugas telah berada di lokasi untuk memantau situasi sembari menunggu alat berat untuk datang. Rizal menyebutkan sejauh ini belum ada jalur alternatif yang dapat diberikan ke warga yang hendak melintas dari Brastagi ke Medan atau sebaliknya. Warga yang hendak melewati jalur Medan Brastagi diimbau agar berhati-hati sebab cuaca hujan cukup deras disertai dengan angin kencang. Video terkait kejadian kemacetan total pun ini viral di media sosial. Salah satu akun Instagram yang mengunggahnya yakni @zonakalakaro.id_news. Di dalam video berdurasi singkat itu terlihat sejumlah mobil berjejer di jalan karena terjebak macet. Terdengar keluhan warga terpaksa balik arah kembali ke Medan karena mendapati situasi tersebut. Sahabat DNP, Anda masih bersama kami dalam DNP If News, produksi DNP Media Network. Pesawat Airbus A320 milik maskapai penerbangan Super Airjet rute Surabaya Labuan Bajo batal mendarat di Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 30 Juli sore ini. Pesawat gagal mendarat karena cuaca buruk. Kepala Bandara Komodo Labuan Bajo, Cepi Triyono, mengatakan pesawat dengan nomor penerbangan IU726 ini sempat berputar-putar di udara Labuan Bajo hampir 30 menit. Namun karena hujan dan angin kencang, pilot mengalihkan penerbangan ke Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat dan mendarat di sana dengan selamat. Pesawat tersebut terbang kembali ke Labuan Bajo setelah cuaca membaik. Ia mengungkapkan pesawat maskapai plat merah itu akhirnya berhasil mendarat dengan selamat setelah cuaca membaik pada pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Kepala Stasiun Meteorologi Komodo, Maria Patricia Christine Seran, mengungkapkan cuaca buruk disebabkan karena gelombang atmosfer Rossby yang sedang melanda Manggarai Barat dan Nusa Tenggara Timur secara umum. Pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yakni Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Selasa 30 Juli ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pengesahan peraturan pemerintah ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan guna membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Dia menjelaskan dengan penerbitan PP ini, katanya ada 26 peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden yang tidak lagi berlaku. Antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. Ia menjelaskan ketentuan teknis yang diatur dalam 1072 pasal meliputi penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan, serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan. Adapun penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi 22 aspek pelayanan, antara lain kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, lanjut usia atau lansia, dan penyandang disabilitas, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, dan penanggulangan penyakit tidak menular. Aspek lain meliputi upaya kesehatan penglihatan dan pendengaran,
kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan atau sel punca, bedah plastik rekonstruksi dan estetika, pelayanan kedokteran untuk kepentingan umum, serta pelayanan kesehatan tradisional. Adapun teknis pelayanan kesehatan mulai dari standar pelayanan kesehatan, penyelenggaraan peringatan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan, serta telekesehatan dan telemedicine. Untuk pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan diatur mulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, peningkatan mutu, registrasi dan perizinan, hingga penyelenggaraan praktik dan saksi administratif. Selain itu katanya aturan teknis untuk tenaga pendukung dan penunjang kesehatan juga diatur dalam aturan ini. Ia menambahkan ketentuan teknis kesehatan meliputi antara lain jenis dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, pengembangan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan puskesmas dan rumah sakit pendidikan. Aturan turunan ini juga memuat ketentuan teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan seperti sistem informasi kesehatan, pendanaan dan partisipasi publik. Budi menuturkan proses rancangan PP Kesehatan telah dimulai dengan partisipasi publik dan PAK pada Agustus hingga Oktober 2023 lalu. Proses dilanjutkan dengan harmonisasi yang berlangsung pada November hingga April 2024. Kemudian proses penetapan pada Mei 2024 hingga Juli 2024 hingga akhirnya ditetapkan Presiden menjelang akhir Juli 2023. Presiden Joko Widodo melarang diskon pada susu formula dan produk pengganti ASI seperti yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Larangan ini dikeluarkan untuk mencegah penghambatan pemberian ASI eksklusif. Berita selengkapnya bersama Kevin Manoy. Presiden RI Joko Widodo melarang diskon pada susu formula dan produk pengganti ASI seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Larangan ini dikeluarkan untuk mencegah penghambatan pemberian ASI eksklusif. Pemberian contoh susu secara gratis dan kerjasama dengan layanan kesehatan juga dilarang dalam PP tersebut. Selain itu, larangan juga mencakup penjualan langsung ke rumah pembeli, serta penggunaan tenaga medis, kader kesehatan, dan pemengaruh atau influencer untuk mempromosikan produk susu formula. Iklan terkait susu formula atau produk pengganti ASI juga dilarang di media massa dan media sosial. Larangan ini bertujuan untuk meningkatkan praktik pemberian ASI eksklusif di masyarakat. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DNP News. Sementara itu peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024 resmi ditekan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam aturan itu, kini warga dilarang untuk menjual rokok secara eceran berbatang. Berita selengkapnya bersama Jordan Gozali. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo. Dalam aturan itu, kini warga dilarang menjual rokok eceran per batang. Selain itu, penjual juga dilarang menempatkan rokok dan produk tembakau lainnya pada tempat yang sering dilalui warga. Pedagang turut dilarang menjual rokok dengan radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Warga juga dilarang menjual rokok menggunakan situs web atau aplikasi elektronik komersial serta media sosial. Aturan ini penggunaan situs web dan sejenisnya itu dapat dikecualikan jika terdapat verifikasi umur. Kemudian, warga yang memproduksi atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standarisasi kemasan. Dari dunia ekonomi, Bank Digital Kongsi Grab dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK Superbank membukukan kerugian sebesar 188,46 miliar pada semester 1 2024. Kerugian ini naik 66,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 112,93 miliar rupiah. Meski mencatatkan peningkatan pendapatan bunga bersih atau net interest income atau NII sebesar 246,63 miliar rupiah, tumbuh 85,57% year on year dari 132,9 miliar, Superbank masih mengalami kerugian. Margin bunga bersih atau net interest margin atau NIM juga naik 106 basis point menjadi 8,14% dari 7,08%.
Pendapatan non bunga atau fee based income meningkat 5 kali lipat menjadi 2,59 miliar dari 488 juta rupiah. Sementara pendapatan lainnya naik 25,49% year on year menjadi 11,47 miliar dari sebelumnya 9,14 miliar rupiah. Namun kerugian penurunan nilai aset keuangan atau impairment membengkak 107,73%, naik menjadi 62,26 miliar rupiah dibandingkan sebelumnya, yakni sebesar 29,97 miliar rupiah. Superbank juga menanggung berbagai beban termasuk beban tenaga kerja yang naik 36,39% year on year menjadi 220,07 miliar rupiah. Beban promosi melonjak dari 1,37 miliar menjadi 37,67 miliar dan beban lainnya membengkak 99,5% year on year menjadi 133,99 miliar rupiah. Beban operasional lainnya naik 77,82% year on year menjadi 439,22 miliar rupiah dan sebelumnya 247 miliar rupiah, mengakibatkan rugi operasional pada semester 1 2024 meningkat 69,1% menjadi 192,95 miliar dari 114,1 miliar rupiah. Manajemen Superbank menjelaskan bahwa peningkatan NIM sejalan dengan transformasi layanan digital Superbank. Peningkatan beban operasional terjadi seiring dengan pengembangan aplikasi perbankan untuk meningkatkan skala bisnis bank. Menariknya, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO dari Superbank turun 608 basis poin menjadi 168,07% dari sebelumnya 174,15%. Dari sisi intermediasi, Superbank agresif menyalurkan kredit dengan total penyaluran kredit mencapai 3,7 triliun rupiah, tumbuh 194,52% year on year dari 1,27 triliun rupiah. Alhasil aset naik 63,16% year on year menjadi 6,74 triliun dari sebelumnya 4,13 triliun rupiah. Selain kenaikan kredit, rasio kredit bermasalah atau NPL gross naik 66 basis poin menjadi 4,31% dari 3,65%. Namun NPL net membaik 15 basis poin menjadi 0,43% dari 0,58%. Sementara itu, Superbank berhasil meraup dana pihak ketiga atau DPK mencapai 993,98 miliar pada semester 1 2024, tumbuh 70,81%. Dana murah atau current account saving account naik signifikan 264,31% menjadi 659,07 miliar per Juni 2024. Untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan, Superbank menerima tambahan investasi sebesar 1,2 triliun rupiah dari pemegang sahamnya, yaitu Grab, Singtel, dan Kakao Bank. Dukungan pemegang saham ini membuat Superbank memiliki rasio kecukupan modal atau CAR yang kuat dari 173% pada akhir Juni 2024, menunjukkan kuatnya tingkat pemodalan untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan. Hingga akhir Juni 2024, Superbank mencatatkan total ekuitas sebesar 5,41 triliun, tumbuh 57% year on year. Sekian DNP Evening News untuk malam ini. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, di kanal YouTube DNP Media Network, serta dengarkan di situs kami dnpmedianetwork.com/eveningnews. Kritik dan saran bisa dapat Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Dapatkan berita yang faktual dan terkini lainnya melalui situs kami dnpmedianetwork.com. Saya Andika Rizky Rahsyah, terima kasih telah mendengarkan dan selamat malam Indonesia. Ini adalah DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi.